Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zia dan Zafi. Magic 5 hari ini memasuki episode 403 tayang hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Selamat menyimak. Saat Raja dan Bagono sedang berkumpul, mereka dihebohkan dengan adanya gempa dan yang ternyata itu adalah pendekar silat yang datang. Bagono dan pendekar tersebut mengatakan kepada Praja bahwa mereka sudah memiliki bukti dan sudah melakukan penelitian kalau si Rasa dan Kinan adalah saudara sambung. Akhirnya mereka pun menyusun rencana selanjutnya. Kemudian Praja mengalami muntah darah hitam dan seketika rambutnya juga menjadi putih kembali. Sementara itu di sekolah sedang ada berita viral di mana ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran Gunung Opat, yang mana di situ terdapat sumber mata air cinta abadi di mana yang minum airnya langsung di situ maka cintanya akan abadi, sedangkan bagi yang sakit akan segera sembuh. Akhirnya para pecinta alam di sekolah tersebut berencana untuk datang ke sana untuk ikut membantu memulihkan menanganinya. Gibran yang menjemput Kinan untuk mengajak berangkat ke sekolah bersama kaget karena Kinan tiba-tiba badannya terasa panas. Akhirnya Gibran membawa Kinan ke rumah sakit dengan menggunakan sepatu terbangnya miliknya Irsyad. Setelah selesai memeriksa, dokter memberitahukan kepada Gibran kalau Kinan panas karena ada infeksi dalam tubuhnya. Ternyata ada kaitannya dengan kondisi penyakit ginjalnya. Gibran merasa bersedih karena tidak bisa mendonorkan ginjalnya karena tidak cocok. Gibran mendengar ada sepasang ibu bapak yang sudah sembuh dari penyakit kankernya karena telah meminum air dari sumber mata air cinta abadi. Penasaran, Gibran pun mencoba akan mengajak Kinan ke sana. Gibran minta maaf kepada guru karena datang terlambat dan seperti biasa si Is dan Asep sewot. Kemudian di sela-sela belajar tersebut guru menanyakan pada anak-anak kemana mereka akan melakukan pendakian. Nah, di situ Al berpendapat sebaiknya melakukan pendakian ke Gunung Opat sekaligus untuk melakukan pemeliharaan sumber mata air cinta abadi yang dikhawatirkan rusak akibat kebakaran tersebut. Sementara itu Pak Dokter memeriksa kondisinya si Praja dan menyampaikan dari hasil pemeriksaannya kalau Praja terkena penyakit penuaan dini yang kondisinya sangat berbahaya yang menyebabkan penurunan seluruh fungsi organ tubuhnya. Mengetahui ibunya sedang menangis, Galih menanyakan apa yang terjadi. Akhirnya Galih mengetahui kalau ayahnya sedang sakit parah, yakni sedang mengalami penuaan dini. Galih pun teringat perkataan teman-temannya di kelas kalau penyakit apapun itu bisa diobati dengan meminum sumber mata air cinta abadi yang berada di jurang Gunung Opat. Galih berencana mengajak ayahnya untuk ke sana, namun ibunya sempat melarang. Akhirnya Praja keluar dan menyatakan dia siap untuk ikut Galih demi pengobatannya biar bisa hidup lebih lama, lebih muda lagi. Akhirnya disetujuilah oleh Bu Sari. Galih heran kok bisa ya ayahnya bisa cepat tua seperti itu, tinggal lemas badannya. Kemudian si Wira yang mendengarnya pun juga berencana ikut. Setelah itu datang pesilat anak buah Praja dan meminta Praja untuk keluar, dan di luar anak buahnya menyampaikan kalau rencananya sudah berhasil. Jadi orang yang membakar hutan tersebut dan orang yang berada di rumah sakit yang bilang setelah sembuh setelah meminum air dari sumber mata air cinta abadi ternyata adalah suruhannya Praja. Kinan berterima kasih pada Gibran karena sudah menolongnya dan merawatnya. Kemudian Gibran berencana mengajak Kinan ke Gunung Opat demi kesembuhannya. Akhirnya Kinan pun bersedia dan Gibran pun jadi senang. Sementara itu di warung bebeknya Om Hati dan Anggi, mereka mendengar kabar dari pengunjung di situ kalau Praja sedang sakit parah.
Mereka pun berencana untuk menjenguknya demi mengetahui kebenaran berita tersebut. Sementara itu, Ali merasa mainnya kurang seru tanpa kehadiran Solehah di situ yang sedang sakit. Tiba-tiba Ali melihat dua orang sepasang yang sedang lewat yang viral di medsos karena membakar hutan. Dia pun penasaran dan mengikutinya. Dia mengetahui sedang transaksi jual beli tanah dan ternyata dia memperoleh uangnya itu dari juragan. Anggi dan Hadi pergi ke rumahnya sehari setelah mendapatkan kabar kalau Praja sedang sakit sambil membawakan makanan. Kemudian Hadi dan Anggi minta izin ke Busari untuk bertemu dengan Praja. Mereka pun masuk ke kamarnya. Anggi dan Hadi kaget, ternyata Praja betul sakit dengan kondisi rambut sudah putih, kemudian kulitnya pun juga sudah mulai kerucut. Tapi sayang Praja sedang tidur dan tidak bisa diganggu karena kasihan. Kemudian Anggi dan Hadi pulang ke rumah dan mendapati si Rasa dan Naura sedang packing persiapan untuk ke gunung besok. Hadi dan Anggi kemudian memberitahu kalau Praja sedang sakit parah. Rasa dan Naura sempat curiga dan khawatir jangan-jangan si Praja ini memang pura-pura sakit seperti kemarin. Namun Anggi dan Hadi mengelaknya karena dia tahu sendiri dan bilang kalau ini memang sakit betulan. Namun si Ali mencoba menguatkan karena dia telah mendengar kalau kebakaran di Gunung Opan itu memang disengaja oleh sepasang suami istri yang sedang foto prewed. Memang disengaja dan dia itu disuruh oleh juragan Praja. Dia menerima bayarannya. Itu yang diketahui oleh Alip. Namun lagi-lagi Hadi dan Anggi mengelak dan tidak percaya. Saat Rasa sedang latihan, tiba-tiba mendengar suara Kinan yang sedang minta tolong dan Rasa segera mendatanginya dan ternyata si Kinan mau dicuri oleh pendekar silat. Akhirnya terjadi pertempuran antara si Rasa dengan pendekar tersebut. Rasa kewalahan dan pendekar tersebut berhasil untuk membawa Kinan pergi. Ya ternyata tadi Rasa cuma mimpi ya guys ya, dia jadinya mengigau dan Gibran yang tidur di sebelahnya juga kaget dan kecewa kok bisa-bisanya si Rasa ini bermimpi dan manggil namanya si Kinan. Begitu juga yang Naura yang tahu karena ada suara rame-rame dia masuk, ternyata si Rasa juga mengigau tentang Kinan. Naura pun jadinya cemburu nih guys, jadi dia sempat marah-marah. Marahnya Naura ternyata masih berlanjut sampai pagi. Pada saat sarapan bersama, di situ Naura membanting piring kemudian bergegas kabur. Si Rasa mencoba untuk mengejarnya. Sementara itu si Gibran sambil marah-marah mendatangi si Kinan dan menuduh Kinan tidak mau menerima cintanya karena menganggap Kinan itu suka pada Rasa. Namun si Kinan mau menjelaskan, si Gibran keburu kabur. Akhirnya si Kinan mengejar Gibran hingga di tengah jalan Kinan hampir pingsan. Gibran akhirnya balik badan dan menghampiri si Kinan dan menolongnya. Sementara itu Praja, Galih dan Alina sudah bergegas untuk siap-siap pergi ke Gunung Opan untuk mendapatkan sumber mata air cinta abadi. Setelah sampai sekolah, Rasa berusaha menjelaskan pada Naura, namun Naura masih tidak mau tahu, dia masih marah dan cemburu. Apapun yang dijelaskan oleh Rasa, si Naura tidak mau tahu dan hanya diam saja. Kemudian datanglah Gibran dan Kinan, ya Naura mulai cemburu lagi tuh. Kemudian tak berselang lama datanglah Praja, Galih dan Alina dan mereka kaget melihat Praja sudah seperti tua dan tidak berdaya, lemas. Si Galih dan Alina pun juga merasa kasihan melihat ayahnya yang
tampak lemas. Kemudian si Wira dia karena pengen ikut ayahnya, mendampingi ayahnya, kemudian dia minta izin ke ibunya untuk pergi. Namun di tengah jalan dia bingung sambil menangis, merasa ditinggal oleh ayahnya. Akhirnya dia ketemu si Alif dan Soleh dan mereka memutuskan untuk pergi bersama. Sesampainya di lokasi, para siswa dibagi menjadi 2 kelompok, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Mereka diminta untuk menyebarkan pupuk ke tanah biar tanahnya menjadi lebih subur kembali. Nah, pada saat itu Rasa sempat memandangi Kinan dan melihat ada gelembung hitam di atas kepalanya. Gibran yang melihatnya tampak cemburu dan tidak percaya dan bilang itu hanya kesempatannya Rasa untuk memandanginya saja. Kemudian Gibran diminta Bu Guru untuk mengambil pupuk. Nah, pada saat itu muncul pendekar silat untuk menculik Kinan. Rasa pun kaget dan terkejut. Demikian alur cerita Magic 5 episode 403. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.